saya Dina Rosyana dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen NIM 6424574. Di video kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan diri dengan berjudul Kampus sebagai Wadah Pengembangan Diri Self Development Mahasiswa. Kampus bukan sekedar tempat pembelajaran akademis, melainkan juga menjadi wadah yang kaya akan peluang pengembangan diri mahasiswa. Sebagai suatu komunitas pendidikan, kampus memiliki peran penting membentuk karakter, keterampilan, dan juga nilai-nilai tambahan yang menjadi landasan bagi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang. Apa itu self-development? Menurut Chambers Dictionary, self-development adalah the process in which a person grows or changes and become more adventurous through their own effort. Proses seseorang tumbuh atau berubah menjadi lebih maju melalui usaha sendirinya. Self-development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri, self-awareness, potensi bakat, keterampilan, dan kemampuan. Tujuannya adalah agar kualitas hidup dan pribadi menjadi lebih maju. Self-development merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan kualitas hidup dan diri individu. Dengan kata lain, individu yang menerapkan self-development pada dirinya, ia berusaha untuk memperbaiki, mengubah, dan mengembangkan diri, baik itu kualitas pribadi maupun hidupnya. Bagaimana peran kampus dalam pengembangan diri mahasiswanya nih? Kampus itu sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa memainkan peran sentral dalam membentuk karakter, keterampilan, dan nilai-nilai tambahan bagi mahasiswa bisa melalui pendidikan akademis, kegiatan ekstrakurikuler, dan program-program pengembangan diri lainnya. Mahasiswa juga memiliki peluang unik untuk tumbuh dan berkembang menjadi secara holistik. Secara umum, peran kampus bagi mahasiswa antara lain itu sebagai berikut nih guys. Salah satu contohnya itu satu ada wadah pendidikan akademis. Pengembangan diri mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar kegiatan akademis. Kampus itu bisa memberikan pengetahuan yang mendalam dalam bidang studi mahasiswa dan membentuk dasar keilmuan. Terus juga contoh keduanya itu ada wadah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan di luar kelas itu kayak seperti organisasi mahasiswa dan kepanitiaan acara. Dia juga bisa memberikan peluang bagi mahasiswa nih untuk mengembangkan kemampuannya, kepemimpinannya, dan juga kalian bisa banget kolaborasi dan manajemen waktu. Ya, ketiga itu juga bisa dari wadah pembelajaran karakter, seperti contohnya itu etika, integritas, dan juga tanggung jawabnya. Itu juga termasuk nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui proses pembelajaran dan interaksi di lingkungan kampus ya. Terus juga bisa memberikan pengalaman kerja nih ya, kerja praktisnya tuh seperti magang kerja, sama dengan industri atau proyek penelitian memberikan pengalaman langsung yang memperkaya pengetahuan dan keterampilan praktis mahasiswa ya. Terus juga program MKBM menjadi instrumen yang membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja praktisnya. Oke, terus juga ada nih ya dampak dari positif hal tersebut pengembangan diri di kampusnya itu sebagai contohnya satu bisa memberikan rasa kepercayaan diri kepada mahasiswa ya. Pengalaman diri di kampus membantu banget nih guys membangun kepercayaan diri mahasiswa, membuka peluang untuk menghadapi tantangan dengan optimis ya. Terus kedua juga itu contohnya ada dari memberikan kemampuan adaptasi ya. Dia juga bisa kehidupan kampus yang dinamis, melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan fleksibel, dan juga kalian bisa banget ya ketangguhan mentalnya. Dan tiga itu bisa menyediakan network, yaitu kampus bisa menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan mahasiswa itu bisa membangun jaringan dan hubungan yang berharga untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Namun ini ada beberapa tantangan yang kerap muncul ya dalam pengembangan diri ini ya di kampus, yang antara lainnya tuh contohnya satu ada tekanan akademis. Tantangan akademis yang tinggi dapat menjadi keterlambatan bagi pengembangan pribadi nih guys. Terus juga contohnya jika tidak diimbangi dengan manajemen waktu dan manajemen stres yang efektif ya. Terus dua juga tuh ada contoh dari tantangan sosial dan emosional. Lingkungan sosial kampus juga dapat menimbulkan tantangan sosial dan emosional, terutama akibat hubungan interpersonal dan kelompok, sehingga mahasiswa itu perlu mendapatkan dukungan dan mengatasinya tuh bagaimana nih guys solusinya. Kegiatan kampus untuk pengembangan diri mahasiswa itu kalian bisa dari perguruan tinggi berupaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan holistik baik dari aspek soft skill maupun hard skillnya mahasiswa nih guys ya. Untuk perguruan tinggi menyediakan dan mendukung juga kegiatan-kegiatan pengembangan diri mahasiswa. Adapun itu dari yang perlu dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan soft skillnya dan hard skillnya itu antara lain sebagai satu, aktif kegiatan UKM ya. UKM itu proses pengembangan diri. Pertama untuk kegiatan UKM dan unit kegiatan mahasiswa. UKM memiliki fungsi pengembangan bakat serta minat mahasiswa seperti ekstrakurikuler di tingkat sekolah. UKM ini di tingkat kampus memiliki jenis bidang beragam.
Ada yang bergerak di bidang hobi serta minat seperti teater, pencinta alam, musik, seni rupa, dan yang lain-lain juga. Ada juga bergerak di bidang olahraga seperti pencaksilat, bulu tangkis, sepak bola, dan basket, masih banyak juga nih yang lainnya. Terus kedua itu kalian bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa yaitu PKM. Program kreativitas mahasiswa kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis, atau kalian juga bisa menjadi seorang yang profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kesenian serta memperkaya budaya nasional juga nih. Kegiatan kampus untuk mengembangkan diri sebagai mahasiswa itu kalian bisa banget. Perguruan tinggi itu kan berupaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan holistik, baik dari aspek soft skillnya maupun dari hard skill dari mahasiswa tersebut. Untuk itu perguruan tinggi itu bisa menyediakan atau mendukung kegiatannya guys ya. Kegiatan pengembangan diri mahasiswa itu kalian perlu tahu banget nih ya, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan soft skill dan hard skillnya ya. Salah satunya itu ada aktif meningkatkan kegiatan UKM. Proses pengembangan diri pertama itu kalian bisa mengikuti kegiatan UKM, mempunyai fungsi mengembangkan bakat serta minat mahasiswa seperti ekstrakurikuler di tingkat sekolah. UKM ini di kampus itu memiliki jenis bidang beragam guys. Ada yang bergerak di bidang hobi serta minat seperti teater, pencinta alam, musik, seni rupa, dan yang lain-lain juga. Dan juga ada bergerak di bidang olahraga kayak seperti pencaksilat, bulu tangkis, sepak bola, bola basket, dan masih banyak juga nih yang lainnya. Nah kalau itu kedua itu bisa mengikuti program kreativitas mahasiswa seperti PKM. Ya, dia tuh kegiatannya untuk meningkatkan mutu peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak itu dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau juga bisa profesional nih ya, dapat menerapkan juga dia tuh mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu-ilmu yang dapat seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kesenian serta memperkaya budaya nasional. Dan ketiga itu bisa mengikuti program magang. Pada umumnya itu kampus menyediakan kegiatan magang bagi mahasiswa. Magang itu kayak praktik kerja, aktivitas pembelajaran yang diberikan wawasan dan juga pengalaman praktis nih kepada mahasiswa kependidikan dan juga non pendidikan mengenai kegiatan ini di lembaga pendidikan dan industri, sehingga mahasiswa itu memiliki kompetensi mendandai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang keempat itu bisa aktif ikut seminar. Dengan mengikuti seminar akan menambah nih pengetahuan dan wawasan bidang tertentu sehingga menjadi lebih luas. Jadi tidak hanya dengan membaca buku saja pengetahuan atau wawasan dapat diperolehnya. Kelima, kalian juga bisa aktif dalam kegiatan kepanitiaan. Ketika menjadi mahasiswa, lakukan pengembangan diri dengan bergabung kegiatan kepanitiaan sebuah acara, baik formal maupun non-formal, baik acara internal kampus maupun eksternalnya. Dan juga keenam, kalian bisa mencoba mengikuti program pertukaran pelajar ya. Seperti di lingkup kampus ada sebuah program bernama pertukaran pelajar atau student exchange. Bila Anda memiliki kegiatan untuk keliling dunia, peluang satu ini bisa loh dimanfaatkan guys. Ketujuh itu bisa mengembangkan bisnis kewirausahaan. Kegiatan lainnya yang cocok dilakukan mahasiswa nih ya yang berjiwa pengusaha atau mengembangkan bisnis pribadinya. Ada juga banyak jenis-jenis bisnis ditekuni mulai dari makanan, fashion, bahkan juga jasa. Dan kedelapan itu kalian bisa banget nih ya mengikuti pelatihan. Jika aktif mengikuti pelatihan di bidangnya tertentu, kita tuh bisa lebih memahami serta menguasai sesuatu yang sedang dipelajari, bukan hanya memperoleh skill dan pengetahuan saja, tapi juga bisa loh kalian bisa dapat sertifikat. Nanti bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, apalagi bila sertifikat itu relevan dengan posisi yang pekerjaan nanti kalian melamar gitu, akan memperoleh nilai tambahan sendiri bagi perusahaannya gitu. Tips untuk meningkatkan pengembangan diri mahasiswa ya, tipsnya itu kalian bisa mencoba menerapkan pembelajaran berkelanjutan dalam konteks pengembangan pribadi. Menerapkan pembelajaran berkelanjutan berarti menumbuhkan pola pikir yang dimana saja setiap berpengalaman baik atau buruk dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dua, kalian bisa mempelajari kepribadian diri. Dengan memahami kepribadian diri, kita itu bisa banget ya, termasuk kekuatan atau kelemahan yang kita miliki, akan membantu kita nih ya untuk membuat keputusan yang selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Ketiga, mampu mengelola waktu guys ya, ini juga sangat penting. Mengelola waktu secara efektifnya itu sangat banget penting untuk meraih kesuksesan di kehidupan kampus. Bahkan hingga kita lulus kuliah, mahasiswa harus mampu banget nih mengatur waktu kapan atau harus menghadiri kelas, belajar, berorganisasi, bekerja, atau bersosialisasi, melakukan perawatan diri, dan juga melakukan aktivitas produktif lainnya. 4, kalian bisa menjaga fisik meskipun kampus lebih merupakan tempat untuk mendapatkan pengembangan intelektual. Namun jangan banget nih ya, bayangkan berolahraga secara beratur, makan makanan yang teratur, seimbang, pastikan cukup tidur. 5, kalian juga bisa membangun jaringan network ya. Yang mendukung itu kita perlu menyadari bahwa kita tidak harus menjalani proses pengembangan diri ini sendirian. Bangun jaringan teman, mentor, dan profesional yang dapat mendukung atau membimbing dengan menyemangati kita untuk meraih kesuksesan nih guys. Kampus bukan hanya tempat belajar, tapi tempat kita tumbuh. Jangan takut mencoba, karena setiap langkah kecil hari ini bisa membentuk masa depan yang lebih besar. Nah guys, itu saja yang bisa saya presentasikan tentang pengembangan diri. Dari artikel tersebut kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke semuanya, see you next video.